mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta syarahnya. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas sebuah kasus di mana seseorang itu ingin bersuci. Namun pada tubuh seseorang tersebut ini terdapat luka, dan lukanya ini tidak ada satirnya atau perkara yang menghalangi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus yang sama. Namun pada luka tersebut ini ada satir atau penghalangnya. Oke, langsung saja kita baca untuk kitab Fathul Qoribnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ing kana mengko lamun ono iku alal utwi ing ngatasé anggota apa satirun perkara kang nutupi, fa hukmuhu mengko utahe hukume ing kana alal utwi satirun iku matkurun kang den tutur fi qaulil musonifi ing dalem dawuh Kiai Musonef. Maka ketika anggota tubuh yang terluka tersebut ini ada satir atau perkara yang menghalangi, hukumnya ini disebutkan di dalam ungkapan Kiai Musonef, yakni wasahibul jabair utawi wong kang duweni jabiro ai huwa iku jam'u jabirotin, dadi jamae lafat jabiro bifatil jimi kelawan fatkah jimi. Sohibul jabair, kata jabair ini merupakan jamak dari mufrad jabiro dengan memfatkah jimnya. Kita lihat pada qaluhunya. Qalu wa sohibul jabair ai jinsuha asadiku bil wahidati wal aksar. Kata al-jabiroh ini maksudnya adalah jenis jabiroh, sehingga memasukkan satu jabiroh ataupun lebih. Fa'al fiha lil jinsi. Dari situ dapat ketahui bahwa al yang ada pada lafadz jabair ini adalah al yang berfungsi sebagai jenis. Faqalu syareh jam'u jabirotin inama huwa binatri li dhohri lafdi. Adapun ungkapan Kiai Syareh yang mengatakan jabair ini adalah lafadz jamak dari mufrad jabiroh, ini hanya melihat dari sisi lafadznya. Dari sisi lafadznya ini memang bentuknya jamak, tapi sebenarnya ini adalah isim jenis yang memasukkan satu ataupun lebih. Wahasilu mas'alatil jabiro annaha ingkanat fi adha'i tayammumi wajabat al-i'adatu mutlaqon. Kesimpulan di dalam permasalahan jabiro, tatkala jabiro itu berada pada anggota tayamum, berarti muka atau salah satu dari kedua tangan, wajib untuk mengulangi sholatnya secara mutlak. Wa in kanat fi ghairi atau tayamum fa in akhadat min as-sahihi ziyadatan ala qadril istimsaki wajabat al-i'adatu sawaun wa tu'aha ala hadasin aw ala tuhrin. Dan ketika jabirah tersebut berada di selain anggota tayamum, maka hukumnya diperinci. Apabila jabirah tersebut ini mengambil anggota yang sehat melebihi kadar untuk merekatkan jabirah tersebut, maka wajib untuk mengulangi sholatnya, baik ia memakaikan jabirah tersebut dalam keadaan ia hadas atau dalam keadaan suci. Wa kata in akhotat minas sahihi biqadril istimsaki wa wadu'aha ala hadasin. Begitu pula ketika dia mengambil dari anggota sehat hanya sekadar untuk merekatkan jabirah, namun dia meletakkannya dalam keadaan hadas, fatajibu al-i'adatu aidon, maka wajib untuk mengulangi sholatnya juga. Fa ilam ta'khud minas sahihi syai'an lam tajibil i'adatu sawaun wa du'aha ala hadasin aw ala tuhrin. Kalau seseorang itu tidak mengambil dari anggota yang sehat sama sekali, maka tidak wajib untuk mengulangi sholatnya, baik dia meletakkannya pada waktu hadas ataupun di waktu dia masih suci. Wakata in akhodat minas sahihi biqadril istimsaki wa wadu'aha ala tuhrin. Begitu pula tidak wajib mengulangi tatkala dia mengambil anggota yang sehat hanya sekadar untuk merekatkan jabirah dan dia meletakkan dalam keadaan suci, maka tidak wajib baginya untuk mengulanginya. Faswaruha khomsun, salah satun fiha al-i'adatu wasnatani la i'ada fihima. Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa bentuk pemakaian jabirah ini ada 5 hal. 3 hal ini wajib untuk mengulangi dan 2 hal ini tidak wajib untuk mengulangi. Yang 3 hal yang wajib mengulangi tatkala pertama adanya jabirah tersebut berada pada anggota tayamum. Yang kedua, ketika adanya jabirah ini tidak berada pada anggota tayamum, namun dia mengambil anggota sahih melebihi dari kadar untuk merekatkan. Terus yang ketiganya, adanya jabirah ini berada di selain anggota tayamum dan dia tidak mengambil dari anggota sahih melebihi kadar untuk merekatkan, namun dia meletakkan dalam keadaan hadas. Ini 3 hal yang wajib untuk mengulangi.
Dan dua hal yang tidak wajib mengulangi ini tatkala dia tidak mengambil sedikit pun dari anggota yang sehat. Terus yang kedua, dia mengambil anggota yang sehat namun hanya sekedar untuk merekatkan dan diletakkan pada waktu keadaannya suci. Ini dua hal yang tidak wajib untuk mengulangi. Kita lanjutkan untuk fatal koribnya. Wagia utai japira iku ahsabun pira-pira papan au kosabun uta bring tusawa kang den padha apa ahsab au kosab. Watu sadalan den talekake apa ahsab au kosab ala maudil kasri ing ngatasé panggonan pecah. Lial tahima supaya raket apa maudil kasri. Yang namanya jabiro adalah papan ataupun bambu yang dibentuk sama dan ditalikan pada anggota yang pecah supaya dapat menyatu kembali. Kalau zaman sekarang, namanya jabiro ini bisa dikatakan sebagai perban. Wasohibul jabiro iku yam saung ngusap sapa sohib alaiha ing atase jabiro bil ma'i kelawan banyu. Ilam yumkin gu lamun ora mungkin ing sohib apa nas'uha nyopot jabiro. Li khofi dororin krana wedine bahaya mimma sanging perkara sapaka kang wis lewat apa ma. Orang yang memakai jabiro ini wajib untuk mengusap jabirohnya dengan menggunakan air tatkala dia tidak mungkin untuk melepaskan jabiroh tersebut karena takutnya bahaya yang telah lewat. Artinya seperti ini, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas kasus di mana seseorang ingin bersuci namun pada tubuhnya ada luka, tapi lukanya tidak ada perbannya, maka kewajibannya adalah sampai itu berwudu seperti biasa, kemudian anggota yang terluka ini diganti dengan tayamum. Dan kemarin juga sudah dijelaskan, wajib hukumnya untuk menjalankan debu pada luka tersebut sebisa mungkin, seperti itu. Dan pada kasus yang sekarang lukanya ini ada perbannya, maka kewajibannya adalah mengusap perban tersebut dengan menggunakan air. Kalau yamsahu aneiha, tadi sudah dikatakan bahwa kewajiban sohibul jabair adalah mengusap jabirohnya dengan menggunakan air. Ai ala jam'iha wujuban bil ma'i, maksudnya pada seluruh jabirohnya dengan menggunakan air ini hukumnya wajib. Wanat ban biturabi dan hukumnya sunnah dengan menggunakan debu. Kalau kemarin kan ketika lukanya tidak ada jabirohnya, ini kewajibannya adalah mengusap dengan debu, tidak sunnah tapi hukumnya wajib. Dan sekarang karena lukanya ada jabirohnya, maka mengusap dengan debu ini hukumnya sunnah saja kalau memang adanya jabiroh ini berada pada anggota tayamum. Walawih tala ma'al masih bitamil jarhi ufiya anhu. Kalau seandainya air yang digunakan untuk mengusap ini bercampur dengan darah luka, maka ini hukumnya dimakfu. Wa mahalul masih alaika in akhodat minasohihi syai'an wa ila fala masha. Kewajiban untuk mengusap kepada jabiro ini tatkala adanya perban tersebut ini mengambil anggota yang sehat. Kalau umpama tidak mengambil anggota yang sehat sama sekali, maka hukumnya tidak wajib untuk mengusap dengan air. Kenapa? Li'ana mashaha waqi'un badalan amma akhodatu minasoheh. Karena mengusap jabiro ini diwajibkan sebagai ganti dari anggota soheh yang diambil. Kalau ilam yumkin nasuha, tadi sudah dikatakan bahwa kewajiban mengusap ini kalau tidak mungkin untuk melepas perbannya. Fa'in amkanaha nasuha wajaba. Kalau sampai mungkin untuk melepas perbannya, maka hukumnya wajib untuk dilepas. Walayak fi almasu hinaitin. Dengan demikian kalau sudah dilepas tidak cukup untuk mengusap perban tersebut. Kalau li khaufi doril masabako min dihabi nafsin au utwin au manfaatin. Takut dari bahaya itu maksudnya takut dari kehilangan nyawa ataupun anggota ataupun kemanfaatan anggota. Wa tayamum lan tayamum sapa sohibul jabair wong kang duweni jabiro fi wajihi ing dalem wajahe sohibul jabiro wa yadaihi lan tangan lorone sohib kama kaya keterangan sapa kang wis lewat apa ma. Dan orang yang memakai perban ini bertayamum di wajah dan kedua tangannya seperti keterangan yang telah lewat. Wa yusolli lan salat sapa sohib wala i'adata lan ora nombaleni iku maujud aneki ing atase sohib. Dan setelah dia bersuci kemudian dia sholat dan ia tidak mengulangi sholatnya, tapi dengan syarat ingkana lamun ono sapa sohib iku watu'aga nyerehake sapa sohib ing jabiro el jabair tegese jabiro ala tuhrin ing atase suci. Syarat yang pertama, jabiro tersebut harus diletakkan dalam keadaan ia suci. Wakanat lan ono po jabiro iku fi ghairi a'dai tayamumi ing dalam sakliyane
piro-piro anggota tayamum, dan adanya perban tersebut atau jabiroh tersebut tidak berada pada anggota tayamum. Ini seperti keterangan atau kesimpulan di dalam kitab bajuri yang telah kita pelajari tadi. Wa ila lamun ora in watu aha ala tuhrin sampai akhir ada mengkembaleni sopo wong. Dan jika tidak seperti itu maka sholatnya harus diulangi. Wa hadza utai iki wala i'adata iku ma perkara kala ing ndikake ing mas sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Raudhati ing dalam kitab Raudhah. Dan tidak wajib mengulangi ini adalah apa yang diungkapkan Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah. Qalu huwa yusali wala i'adata alaih. Dhahiru kalamil musannif adamul i'adati walau kanat fi ata'i tayamum. Dhahir ungkapan Kiai Musonef ini tidak mengulang sama sekali walaupun toh adanya jabiroh itu berada pada anggota tayamum. Fayakunu muwafiqun lil jumhur fi itlaqihim wa in kana dhaifan. Maka apa yang diungkapkan oleh Kiai Musonef ini mencocoki dengan mayoritas ulama yang memutlakan hal tersebut. Walaupun toh ini merupakan kaul yang dhaif, lakin syarihu qayyadahu biqolihi wa kanat fi ghairi ata'i tayamum. Akan tetapi Kiai syarehnya ini memberikan qayyad dengan ungkapan beliau wa kanat fi ghairi ata'i tayamum liyakuna jarian alal mu'tamad, supaya apa yang diungkapkan oleh Kiai Musonaf tersebut ini sesuai dengan pendapat yang muktamad. Wal farqu baina ata'i tayamum wa ghairiha annaka idza kanat fi ata'i tayamum yalzamu naqsul badal wa huwa at-tayammum wal mubdal wa huwa al-ghuslu bil ma'i jami'an. Perbedaan di antara jabiroh tatkala berada pada anggota tayamum ataupun tidak, bahwa ketika adanya jabiroh itu berada pada anggota tayamum, ini akan menyebabkan kurang di dalam badal dan mubdalnya, menyebabkan tidak sempurnanya badal yakni tayamum dan tidak sempurnanya perkara yang dibadali yakni mengusap dengan menggunakan air seluruhnya. Artinya kurang atau tidak sempurna ini bagaimana? Li'atami wusuli syai'in lima khalil jabiroh minal ma'i wa turab, karena tidak sampainya sesuatu dari air ataupun debu pada tempat jabirohnya. Artinya seperti ini, ketika kita itu memakai perban otomatis ini kewajibannya dua, yakni mengusap jabirohnya dan bertayamum. Ketika sampai bertayamum ini berarti anggota di bawah jabiroh ini tidak terkena debu. Dan ketika sampai usap dengan menggunakan air ini juga sama, air juga tidak bisa mengenai kepada anggota di bawah jabiroh. Inilah yang dinamakan dengan naksun atau kurang. Sehingga ketika jabiroh itu berada pada anggota tayamum, secara mutlak wajib untuk mengulang sholatnya. Wa in kanat fi ghairiha, dan tatkala adanya perban itu di selain anggota tayamum, falaisa fihi ila naksul mubdal dunal badal. Maka di sini yang kurang hanyalah perkara yang diganti saja, yakni air yang digunakan untuk mengusap dunal badal, bukan pada badalnya yakni tayamum. Karena tayamumnya ini bisa sempurna karena lukanya tidak ada pada anggota tayamum. Lihtisosi tayamum bil wajhi wal yadaini wala jabiro tafihima, karena tertentunya tayamum pada wajah dan kedua tangan, dan jabiro ini tidak berada pada wajah dan kedua tangan, sehingga tayamumnya ini bisa sempurna. Ini perbedaan antara jabiro itu terletak pada anggota tayamum dan selainnya anggota tayamum. Qaluhu maqalahu Nawawi fi Raudhah wa huwa al-mu'tamad, dan ini merupakan pendapat yang mu'tamad. Kita lanjutkan untuk fathul qoribnya. Lakinau tetapi ini Imam Nawawi iku qala dawuh sapa Nawawi fil majmu' yang dalam kitab majmu', rupane dawuh inna itlaqal jumhuri, satuhune oleh mutlak nene jumhur iku yaktina terapi apa itlaqal jumhur adamal farqi ing ora ana beda. Akan tetapi Imam Nawawi mengatakan di dalam majmu' bahwa kemutlakan jumhurul ulama ini menuntut tidak adanya perbedaan. Ai bain a'dha'i tayamum, tegese ing dalam antarane anggota tayamum wa ghairiha lan sakliyane anggota tayamum. Maksudnya di antara anggota tayamum dan selainnya anggota tayamum. Dan ini seperti yang telah kita bahas tadi merupakan kaul yang dhaif seperti yang diungkapkan dalam bajurinya. Wa istaratulan den syaratake fil jabirati ing dalam jabiro ala ta'khuda yen ta ora ngalap apa jabiro
minasohihi saking anggota kang sehat, ilama angin perkara labuta kang wajib, minhu saking lil istimsaki krono ngalap cecekelan, dan disyaratkan di dalam jabiro ini tidak mengambil dari anggota yang sehat kecuali perkara yang wajib baginya untuk merekatkan. Walau suku tai perkara kang tetemu catu wal aso batulan blebet wal marhamulan obat kang den werwurake wanah wulan sepadane lusuk ila akhir alal jarhi ing ngatasé catu iku kal jabiroti kaya jabiro. Perkara yang bertemu dengan luka, kemudian kain yang ditalikan dan obat-obatan yang ditaburkan dan semisalnya pada luka ini dihukumi seperti halnya jabiro. Wa tayammamu likulli faridatin wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.